Sekar, saya Valen dari kelompok KKN 15. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu Sekar mengenai dari Desa Temon ini. Mungkin pertanyaan pertama bisa saya mulai dari mengapa sih Desa Temon ini bisa disebut sebagai kampung bocah? Sebelum lanjut saya koreksi dulu ya, bukan desa tetapi Padukuhan Temon. Oh iya. Jadi Padukuhan Temon, tetapi nama desa wisatanya karena itu sudah aturan dari sana tetap desa wisata ya. Tetapi kalau untuk Temonnya sendiri adalah Padukuhan Temon. Tadi diulangi pertanyaannya? Kan Padukuhan Temon ini bisa disebut sebagai kampung bocah. Nah mungkin mengapa sih kok bisa disebut sebagai kampung bocah? Oke, jadi dulu awalnya itu hanya obrolan dari beberapa orang. Kita punya ide karena melihat Google waktu itu di tempat lain itu ada festival dolanan bocah. Kemudian kami beberapa orang ini punya ide, apakah kita bisa enggak kalau mengadakan itu gitu. Kemudian dibarengi juga dengan keprihatinan kita yang anak-anak itu sudah tidak mengenal lagi dolanan bocah. Jadi kita mempertahankan kearifan lokal yang notabene dari dolanan bocah itu manfaatnya begitu banyak. Jadi untuk anak-anak gadget memang perlu diperkenalkan, tapi diimbangi dengan kearifan lokal tadi agar nilai-nilai tradisi, nilai-nilai adat Jawa itu tidak hilang, tidak luntur. Sekarang contoh yang kecil saja adalah anak-anak itu untuk kalau basa Jawa itu kan ada tingkatan ya. Itu tidak mengenal, ada beberapa anak itu yang tidak mengenal basa Jawa, apalagi dengan dolanan-dolanan yang itu sudah tertinggal jauh dengan era sekarang ya. Jadi di HP, di tablet itu kan sudah banyak sekali permainan yang mungkin lebih menarik dibandingkan dengan ketika permainan tradisional seperti itu ya Mbak. Oh iya Bu, untuk dolanan sendiri apakah ada kayak spesifikasi khusus, misal dolanan kayak congkak atau dolanan kayak apa itu congkak Iya. itu apa maksudnya udah ditentuin Bu harus mainan ini atau anak-anak bebas berkreasi untuk seperti itu Bu? Jadi kalau dolanan memang dasarnya itu memang dolanan bocah, dolanan tradisional ya. Seperti tadi yang disebutkan ada congklak, ada baksoter, ada bakia, ada dari karet itu kan banyak sekali. Kemudian dari bola juga, dari janur juga yang fisik juga banyak, yang basicnya lari. Tapi kita juga memodifikasi, artinya mungkin untuk tamu yang dari luar seperti misalnya dari metropolitan Jakarta itu kan kesini kan, kalau benar-benar permainannya yang benar-benar tradisional mungkin mereka juga akan kesulitan ya. Itu sudah kita modifikasi dengan permainan yang mungkin bisa dikatakan ya modern gitu ya, tetapi masih tetap mengutamakan permainan tradisional. Jadi untuk mengembalikan lagi dunia anak-anak yang sebenarnya yang dulu nggak tahu kalau anak-anak ini mengalami atau enggak ya, zamannya ibu masih kecil kan ketika malam hari ada bulan purnama itu kita masih main seperti itu sampai sore sampai dicariin. Nah kami tuh pengen mengembalikan itu, anak-anak begitu ceria, begitu bebas, tetapi dengan yang terbatas gitu ya, karena kedepannya juga dari situ karakternya itu akan terbentuk menjadi karakter yang baik gitu. Jadi memang tujuan kita adalah membentuk karakter yang kuat, yang anak-anak itu peduli dengan lingkungan, mempunyai sopan santun, dia adat istiadatnya juga tidak ditinggalkan, dengan dibarengi juga dengan nanti agamanya juga bagus seperti itu ya. Oh iya Bu, lalu untuk dari Padukuhan Temon ini tadi kan sudah mendapat kayak predikat sebagai kampung bocah ya Bu. Iya. Nah ini untuk ada kayak strategi dari Dukuh Temon sendiri nggak untuk agar masyarakat luar tuh tahu kalau Dukuh Temon tuh punya ini loh kampung bocah? Iya. Nah, Pasti ada ya, pasti ada. Kita sekarang sosmed itu pasti kita gunakan ya, sosmed banyak sekali, ada IG, ada Facebook, kemudian WhatsApp gitu ya. Online, media online itu pasti kita gunakan. Kemudian selain itu juga kalau bahasa Jawa ini namanya gedok tular. Gedok tular itu artinya, saya mungkin ngomongnya ke Mbak Valen, saya bilang ke Mbak Valen ke Padukuhan Temon itu desa wisata kampung bocah loh, tolong ya Mbak Valen menginfokan ke teman-teman, ke lingkungannya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Kemudian juga cara menariknya yang selanjutnya
kita mengadakan event. Jadi begitu ada event-event di sini kan otomatis orang akan tertarik datang ke sini. Nah, itu misi kita juga untuk mengenalkan. Eventnya tidak harus desa wisata yang mengadakan, tetapi bisa nanti dari padukuhannya, dari Karang Taruna, mungkin dari ibu-ibunya. Nah, di event itu kita selipkan bahwa kita mempromosikan di sini adalah desa wisata Kampung Puja, seperti itu. Iya, Bu. Lalu apakah pernah ada wisatawan yang ke sini atau memang dari dinas tadi, atau memang Desa Temon sudah kayak membuka secara umum kayak semua orang bisa untuk ke sini untuk menikmati si permainan dan mungkin ada makanan khas juga mungkin, Bu? Iya, ya. Memang kita sudah membuka, kita sudah promosi, kita juga sudah istilahnya kalau desa wisata kan untuk jualan ya, karena dengan kita mencanangkan atau memutuskan untuk membuat desa wisata itu tujuannya kan selain tadi ke anak-anak, jadi ke internalnya, kita juga pengen meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu sebenarnya tujuan yang lebih tinggi lagi, yang lebih mungkin yang lebih eksklusif lagi gitu ya. Dengan desa wisata ekonominya masyarakat itu bisa meningkat gitu. Nah, itu kemarin sudah ada beberapa tamu yang datang ke sini. Jadi ya itu tadi, kita ada event, kemudian ada beberapa event yang kemudian diadakan di sini juga, karena kita juga menjual selain tamu itu ke sini untuk bermain atau untuk ke dolanan bocah, kita juga menjual tempatnya, kemudian konsumsinya, akomodasinya itu kita juga jual. Jadi sudah ada beberapa event yang ada di sini gitu. Oh iya, Bu. Mungkin event-event itu kayak sudah ditetapkan atau memang dari dinas itu sudah menetapkan suatu event terus diadakan di Temon, atau Padukuhan Temon punya event terus mengundang itu, atau bagaimana, Bu? Dua-duanya. Jadi kita juga punya event yang mengundang, kemudian ada yang dari luar, memang dia sudah punya event yang diadakan di sini. Jadi di sini dia istilahnya membeli tempatnya, menggunakan tempatnya, menyewa tempatnya, menggunakan desa wisata Temon, seperti itu. Kita punya pendopo di sebelah timur itu, kemudian sini juga bisa. Kemudian di yang tempatnya Bu Siti itu Joglo Lawas ya, itu juga menjadi tempat salah satu destinasi wisata di Padukuhan Temon. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya mau bertanya tentang prestasi yang pernah didapat oleh Padukuhan Temon sendiri, Bu. Oke. Desa wisata Temon itu sudah 2 kali mengikuti lomba, dan yang pertama dulu juara 2, kemudian kalau yang kedua kemarin harapan 1 tingkat kabupaten sudah pernah mengikuti itu. Memang maju, iya. Ya, jadi sudah banyak prestasi yang Iya, didapat ya, Bu. Iya, ya alhamdulillahnya seperti Iya. itu. Iya. Oh iya, Bu, saya kira pertanyaan yang sudah saya tanyakan dan Ibu sudah menjawab dengan sangat baik. Mungkin pertanyaannya cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Sekar yang telah merelakan waktunya untuk kami berbincang-bincang. Sama-sama, semoga sukses ya. Mungkin untuk terakhir Ibu bisa memberikan 1 atau 2 kata sebagai penarik agar masyarakat bisa ke sini. Oke. Iya, Bu. Teman-teman yang ada di luar Padukuhan Temon, silahkan untuk datang ke desa wisata Temon. Di sini adalah basicnya adalah anak-anak, mengembalikan kembali dunianya anak-anak yang mungkin sekarang sudah dekat dengan gadget ya, di mana-mana dengan itu. Meskipun itu juga penting karena perkembangan teknologi, perkembangan IT, kita juga harus seperti itu. Tetapi ketika kita mengembalikan dunia anak-anak, maka anak-anak akan mengalami atau dia akan melalui masa anak-anak yang nantinya itu akan menjadi kenangan mereka. Silahkan datang ke desa wisata Temon untuk bermain di sini dengan dolanan tradisional, dengan makanan yang mungkin anak-anak belum pernah merasakan, tetapi itu makanan bergizi yang bermanfaat untuk perkembangan maupun pertumbuhan secara fisiknya. Terima kasih.